Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa. Sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali melihat di dalam kitab 2 Samuel. Kita sekarang melangkah dalam 2 Samuel pasal 14. 2 Samuel pasal 14. Kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-32 ya. Jawab Absalom kepada Yoab, "Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati." Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kembali melihat dalam satu tema, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah, jilid 2 ya. Di hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran yang penting. Dalam setiap kehidupan kita, kita harus mengatasi masalah itu tanpa masalah. Dan hari ini kita melihat Daud, kembali ia melakukan kesalahan. Kembali ia melakukan hal yang salah. Masalah yang kita sedang deteksi hari ini, yang kita sedang baca hari ini, yaitu Absalom membunuh Amnon. Dan Absalom melarikan diri ke opanya, ya, yaitu raja di Gesur. Dia mengungsi ke sana karena memang ibunya itu adalah anak dari Raja Gesur. Dia mengungsi ke sana, dan apa yang terjadi akhirnya Raja Daud, karena ada sebuah nasihat dari perempuan yang bijak atas inisiatif Panglima Yoab, maka Raja Daud pun akhirnya menerima kembali Absalom, menyuruh dia pulang. Tetapi ini dia kesalahan Daud. Dia menyuruh Absalom pulang, tetapi ia tidak mengizinkan. Ya, di dalam ayatnya yang ke-24, ia tidak mengizinkan Absalom datang untuk menghadap kepada dia. Jadi dia itu diterima tetapi dianggap sepi. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah, yaitu kasihi dengan sepenuh hati. Jangan tanggung-tanggung. Di sini kita melihat Daud menerima Absalom kembali, tetapi kasihnya itu tidak sepenuh hati, setengah-setengah. Dan ini yang membuat akhirnya di dalam ayatnya yang ke-28, Absalom diam di Yerusalem selama 2 tahun. Dan cukup untuk Absalom selama 2 tahun mengubah karakternya, mengubah kasihnya kepada ayahnya, mengubah sikapnya, mengubah tujuannya, mengubah visinya, di mana ia tidak lagi mengingat ya kasih ayahnya kepada dia, kasih orang tuanya kepada dia. Tidak lagi dia mengingat itu. Tetapi 2 tahun mengubah kebencian itu, merubah kasih itu menjadi sebuah kebencian. 2 tahun mengubah visi Absalom menjadi anak raja untuk mendukung Raja Daud. Malah dia akan berniat nanti pasal 15 untuk mengadakan persepakatan melawan Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat akibat dari kita mengasihi dengan setengah-setengah. Ya. Makanya di dalam Alkitab dengan jelas dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang mengasihi dirinya setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Kita pasti mengasihi diri kita dengan sepenuh hati kita. Dan begitu juga kita harus mengasihi sesama kita. Kita mengampuni, jangan setengah-setengah. Saya ampuni kamu, tapi aku masih mengingat kesalahanmu. Aku tidak bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud melakukan hal yang salah. Sehingga dalam masa 2 tahun ketika ia tidak menerima Absalom, ia tidak mau Absalom datang menghadap kepadanya, maka 2 tahun mengubah karakter Absalom, 2 tahun mengubah tujuan Absalom, 2 tahun membuat akhirnya terjadi permufakatan. Ada sebuah kejahatan yang akhirnya Absalom rancangkan untuk membuat Daud digulingkan dari pemerintahannya. Hari ini kita harus belajar, kasih itu selalu melindungi, kasih itu selalu menerima, kasih itu tidak pernah menuntut, kasih itu tidak pernah mengingat, kasih itu selalu melupakan. Dan inilah yang kita belajar dari Tuhan kepada kita. Saya teringat di Taman Eden, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah hal yang sangat indah. Saat itu manusia bersembunyi karena berdosa pada Tuhan. Manusia bersembunyi karena menganggap dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka sudah betul-betul melanggar perintah Tuhan. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Mereka lebih menuruti perkataan iblis dari perkataan Tuhan. Tetapi saat manusia bersembunyi, Tuhan mencari. Menarik sekali. Saat manusia didapatkan oleh Tuhan, mereka membawa dosa mereka. Mereka membawa pelanggaran mereka. Tetapi Tuhan membawa korban. Tuhan menyembelih 1 ekor anak domba yang tidak bercela. Dan saat mereka berusaha untuk menyemat, untuk menjalin, untuk membuat dari daun-daun ara sebuah pakaian, maka Tuhan membawa sebuah jubah dari kulit. Sebuah jubah yang sangat indah. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak melemparkan jubah itu di hadapan Adam dan Hawa dan berkata, pakai sendiri. Alkitab dengan jelas berkata dalam firman Tuhan, Tuhan memakaikan jubah itu kepada mereka. Bagaikan seorang ayah ketika anaknya main-main kotor, anaknya barangkali terjun ke got, maka ayah atau ibu, orang tua yang mengasihi anak-anaknya akan memandikan anaknya, memakaikan baju yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau manusia mengasihi kita dengan setengah-setengah, mari rasakan kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang tidak pernah setengah-setengah. Ingat peristiwa Taman Eden. Ingat peristiwa di Bukit Golgota. Kasihnya itu sangat besar bagi kita. Yohanes 3:16 berkata, begitu besar kasih Allah. Ini yang menjadi renungan bagi kita saat pagi hari ini. Mari terima kasih Allah yang besar. Terima kasih Allah yang tidak tanggung-tanggung. Terima kasih Allah yang dengan sangat sepenuh hatinya mengasihi kita. Dan ketika engkau menerima kasih itu, engkau dapat membagikannya bagi orang-orang di sekitarmu. Engkau dapat mengasihi mereka dengan kasih Allah, kasih agape. Engkau dapat mengampuni, engkau dapat melupakan. Kita dapat melakukan yang terbaik. Dan kita percaya masalah yang terjadi hanya dengan kasih, maka masalah itu pasti akan selesai. Amin. Saya rindu setiap kita mulai belajar bahwa kasih itu mengampuni sampai selesai. Kasih itu melupakan. Kasih itu menerima kembali dan tidak menganggapnya sepi. Kasih itu harus mengadakan pesta, Bapak Ibu Saudara. Anak yang bungsu yang hilang, ketika dia kembali, orang tuanya tidak mau nyuruh dia masuk ke kamar puasa dan merenungi nasib, tetapi malah orang tuanya mengadakan pesta menyambut anak yang hilang itu kembali. Mari hidup ini kita harus senantiasa bersuka cita, bersyukur, menerima orang-orang yang telah menyakiti kita dan melakukan yang terbaik untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka, menyelesaikan masalah tanpa masalah ketika kita mengasihi dengan sepenuh hati, mengasihi tanpa menganggap sepi. Haleluya. Inilah renungan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Sungguh mulia
kasih Tuhan yang tidak pernah tanggung-tanggung, untuk kasih Tuhan yang selalu baru tiap hari, untuk kasih Tuhan yang sungguh besar, sungguh indah bagi hidup kami. Dan biarlah kami menerima kasih-Mu itu Tuhan, dan kami menjadi agen pembawa kasih karunia itu bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Masalah yang terjadi, kami mau mengampuni mereka dengan tuntas. Kami mau mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Dan kami tidak hanya menerima, tetapi menganggapnya sepi. Tetapi kami harus menerima dan merayakan dengan sebuah pesta. Ada sukacita yang terpancar, ada rasa syukur yang meluap. Karena kami percaya ketika kami mengampuni dan kami melupakan, maka firman-Mu berkata, Tuhan mengampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu memberikan kami kekuatan mengatasi masalah tanpa masalah. Terima kasih Yesus. Kami sambut hari baru ini. Kami percaya bagi setiap kami yang mendengar tayangan video ini, ada pemulihan bagi kami, ada kekuatan yang baru dalam hidup kami, ada mujizat kesembuhan. Kami percaya kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, mujizat Tuhan pasti nyata, selalu ada, disediakan bagi setiap hidup kami. Kami yakin ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pertolongan yang luar biasa, yang dahsyat, yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara. Immanuel, God with